Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ada 10 orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian tanah longsor di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan longsor di Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terjadi akibat hujan lebat ditambah kondisi tanah ini yang labil. Menurut BNPB, pemirsa, data jumlah korban masih bisa berubah karena proses evakuasi saat ini masih terus berlangsung. Evakuasi korban longsor terhambat kondisi cuaca, sulitnya akses ke lokasi, serta putusnya jaringan telekomunikasi. Oke, kita akan coba update informasi pagi hari ini bersama dengan Abdul Muhari, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB. Selamat pagi, Pak Abdul. Selamat pagi, Mbak. Suaranya terdengar ya? Oke, Pak Abdul, ya sudah terdengar Pak Abdul. Langsung saja Pak Abdul, saya ingin update dulu data karena informasi yang kami dapatkan kemarin dari pihak otoritas tempat kan ada 50 orang yang tertimbun material longsor. Kalau per pagi ini datanya gimana Pak? Iya, data ini masih dinamis karena situasi tim di lapangan sewaktu pencarian dilakukan pada saat sebelum malam, sebelum cuaca sebelum kondisi gelap, itu korban meninggal yang sudah ditemukan jasadnya 10 orang, tetapi per jam 11.15 tadi malam kami mendapatkan laporan juga ini bertambah menjadi 15. Tapi ini masih terus kita konfirmasi, tetapi untuk yang korban hilang itu dilaporkan 42 jiwa, dan ada dari kalau kemarin itu dilaporkan 50 yang hilang, 8 orang per pagi ini sudah ditemukan dalam kondisi luka berat tapi selamat. Jadi yang hilang angka pagi ini itu 42 orang. Kemudian untuk pengungsian per pagi ini pukul 7.00 itu total ada 1.216 warga yang mengungsi, terbagi didistribusikan di 3 tempat, ada di pengungsian PLBN, Puskesmas, Masjid Al-Furqon 4, saya ulangi, dan di SMA 1 Serasan. Oke, jadi ada 42 orang ya Pak ya atau warga yang masih dalam proses pencarian sampai saat ini. Untuk radius pencarian difokuskan di titik mana Pak? Radius pencarian, jadi kondisi kampung yang terdampak longsor ini adalah kampung yang perumahan itu mengikuti jalan kampung. Jadi jalan ini persis di bibir tebing, nah perumahan itu ada di sepanjang jalan itu. Jadi seperti visual yang kita lihat sekarang ini longsoran itu menutup jalan, jadi memutus jalan. Pemukiman yang diterjang oleh longsor ini sepanjang jalan itu. Jadi fokus ini kita dilokalisir di daerah terdampak longsor ini, itu memanjang sebenarnya lokasinya. Titik fokus pencarian ada di situ, dan per kemarin sudah dikirimkan 82 personil tim SAR gabungan dari Natuna yang sudah berangkat siang menuju sore kemarin, dan diperkirakan dalam perjalanan 7 jam sudah ada di lokasi. Artinya kita harapkan subuh tadi atau dini hari tadi itu personil SAR gabungan itu sudah sampai di lokasi, yang kita harapkan bisa mempercepat upaya pencarian ini. Oke Pak, dari identifikasi sementara yang dilakukan oleh pihak BNPB begitu ya, yang memicu longsor ini apa dan apakah ini kejadiannya sudah berulang atau baru kali ini Pak? Ya, jadi kalau kita lihat dari kondisi cuaca, itu ada konsentrasi awan hujan sejak tanggal 27 Februari. Jadi intensitas hujan ini berturut-turut sampai dengan tanggal 4 Maret itu tidak berhenti-berhenti. Ini yang kemudian mengakibatkan kita tahu Natuna juga banjir, tetapi di Serasan ini karena ada tipologi tebing yang mungkin tidak kuat untuk menahan beban volume air di puncak sehingga terjadi saturasi kemudian mengakibatkan longsor.
longsor ini seperti tadi saya Oke. sampaikan memutus jalan dan menimbun perumahan yang ada di sepanjang jalan itu. Perlu saya Oke. informasikan juga bahwa pagi ini kami dari Jakarta, Kepala BNPB bersama mungkin beberapa pejabat dari kementerian terkait akan meninjau langsung ke lapangan, dan tentu saja kita akan membawa logistik dukungan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak supaya kita benar-benar bisa melihat situasi, dan nanti kita akan coba menjangkau Pulau Serasan dengan menggunakan heli supaya bisa lebih cepat mobilisasi dan transportasi logistik nantinya. Oke. Pak, kalau kita lihat dari tayangan memang setidaknya dari gambar yang kami terima begitu ya, ini kan longsor yang besar begitu. Tapi kalau boleh Pak Abdul menggambarkan sebesar apa dampak longsor ini sehingga bisa menelan korban jiwa dan juga korban hilang lebih dari 40 tadi Pak. Ya, jadi situasinya kita membayangkan ada tebing, di bibir tebing, kemudian ada jalan, dan di sisi bibir tebing ini kiri dan kanan itu ada perumahan penduduk. Uh, ini yang longsor mungkin dengan panjang estimasi kalau kita lihat dari citra satelit sekitar mungkin 100 sampai 200 meter ya, mungkin bisa lebih. Yang terdampak langsung itu sekitar 100 sampai 200 meter, kemudian yang terdampak tidak langsung dari mungkin timbunannya dan arus airnya mungkin ada bertambah 150 meter ke kiri dan di kiri dan kanannya. Nah, ini seluruh pemukiman di sepanjang jalan yang terputus terdampak longsor ini yang tertimbun. Jadi pemberitaan bahwa satu kampung tertimbun itu sebenarnya bukan satu kampung dalam satu administrasi wilayah, tetapi ada satu luasan di sepanjang jalan sekitar 100 sampai 250 meter yang sisi kiri, sisi kanan jalan itu ada perumahan penduduk, ini yang kemudian ditimbun oleh longsor tebing itu. Oke, Pak Abdul, kalau tadi saya mendengar yang disampaikan Pak Abdul, terus juga saya ini melihat visual, saya nggak membayangkan ya, pasti ini menjadi kendala tersendiri ya untuk tim petugas dalam melakukan proses evakuasi ya. Karena medannya juga terjal, ditambah lagi cuaca juga kita tahu prediksi BMKG masih akan ada potensi untuk curah hujan dan lain sebagainya. Ini hal-hal apa saja sih Pak yang sejauh ini menjadi atensi dari BNPB dalam koordinasi dengan BPBD setempat? Iya, pertama untuk komunikasi kita agak sulit karena cukup susah kita menghubungi personil BPBD dan TNI Polri yang ada di lapangan. Untuk itu juga pagi hari ini ketika kita nanti berangkat ke Natuna, kita juga akan membawa sarana komunikasi satelit dari Jakarta untuk memudahkan komunikasi. Kemudian untuk akses sendiri itu dari ibu kota Kabupaten Natuna ke lokasi ini pakai kapal cepat itu sekitar 45 menit sampai 1,5 jam tergantung ombak. Kalau kapal biasa itu 7 jam. Ini sudah merupakan hambatan juga untuk segera mencapai lokasi. Kemudian begitu sampai di lokasi, kita lihat medan saat ini masih tertutup lumpur, dan ini juga tentunya tantangan tersendiri karena ketersediaan alat berat pun di lokasi kita belum bisa mendapatkan informasi yang detail, sehingga BNPB saat ini sudah menggeser 2 unit helikopter ke Natuna supaya kita bisa mendapatkan visual yang lebih tepat, lebih cepat, dan upaya dukungan penggeseran logistik pun nantinya dengan menggunakan sarana udara ini supaya kita bisa lebih cepat membantu masyarakat, Mbak. Yang pasti dalam keberangkatan kita pagi ini, kita juga akan membawa logistik yang mungkin dalam hitungan kami jika melihat situasi lokasi terdampak dan jumlah rumah yang kita asesmen dari citra satelit, itu kita sudah membawa dukungan logistik yang mungkin lebih dari cukup untuk 3 hari sampai 5 hari ke depan. Baik. Baik, terima kasih Pak Abdul atas informasinya pagi hari ini, juga atas waktunya sudah menyampaikan update perkembangan terbaru ya dari longsor di wilayah Natuna. Sekali lagi terima kasih Pak Abdul, selamat bertugas, salam buat rekan-rekan di sana, semoga proses evakuasi
dan pencarian korban juga bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Oke, kami jeda. Nanti kami kembali dengan isu utama yang kami hadirkan ini mengenai perkembangan terbaru ya dari peristiwa kebakaran depo milik Pertamina di Pelumpang. Ada dua opsi, tadi Vita juga sudah menyampaikan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, apakah depo yang direlokasi atau permukiman warga yang direlokasi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.